Mendaki Tangga yang Salah, karya Eric Barker. Bab 3. Apakah orang yang menyerah tidak pernah menang? Dan apakah pemenang tidak pernah menyerah? Pelajaran dari Angkatan Laut Amerika, permainan video game, pernikahan yang dijodohkan, dan Batman tentang keteguhan ketika mencapai kesuksesan itu sangat sulit. Semuanya dimulai dengan sebuah buku komik. Sebagai anak yang dibesarkan di desa miskin Palaco di Meksiko, kisah Kaliman sangat inspiratif bagi Alfredo Quiviones Hinojosa muda. Kaliman berjuang untuk keadilan. Dan walaupun ia memiliki kekuatan super, ia mencapai semua itu melalui kerja keras dan disiplin. Alfredo menghabiskan sepanjang siangnya untuk meniru tendangan yang eksotik, luar biasa, dan mustahil dari Kaliman agar ia bisa seperti pahlawan pujaannya. Kaliman adalah pahlawan yang dibutuhkan oleh seorang anak laki-laki ketika resesi melanda negaranya. Ketika keluarganya kehilangan pompa bensin yang merupakan mata pencarian mereka. Ketika ibunya terpaksa menjahit pakaian para pelacur di rumah pelacuran setempat untuk membantu memberi makan keluarga. Ketika adik perempuannya meninggal karena penyakit yang sebenarnya mudah untuk diobati di Amerika Serikat. Bukannya di sebuah klinik desa di Meksiko yang jaraknya 1 jam berkendara dari rumahnya. Alfredo menginginkan kehidupan yang lebih baik. Lalu, pada suatu hari, peluang itu muncul dengan sendirinya. Ketika ia berusia 15 tahun, pamannya bekerja di California dan menghasilkan cukup banyak uang dengan bekerja di sebuah rumah pertanian. Alfredo melihat peluang ini. Ia bergabung dengan pamannya pada musim panas dan bekerja begitu keras sehingga beratnya turun 46 kg. Tapi setelah 2 bulan, ia pulang ke Meksiko dengan cukup banyak uang untuk mendukung keluarganya selama sisa tahun itu. Jawaban jangka panjangnya sudah jelas. Jika ia menginginkan kehidupan yang lebih baik, jika ia ingin menolong keluarganya, ia harus pergi melintasi batas lagi. Ia membuat rencana, menunggu. Ia lari dan langsung tertangkap oleh penjaga perbatasan. Mereka mengirimnya pulang. Tapi ia harus menolong orang-orang yang dicintainya. Apakah Kaliman akan membiarkan penjaga perbatasan menghentikannya? Oh tidak. Jadi itu juga tidak menghentikan Alfredo. Setelah lebih banyak persiapan, ia melakukan sebuah misi, sebuah rencana bergaya film Mission Impossible, untuk menyeberang ke Amerika Serikat dan berakhir di Stockton, California, di mana ia bisa bekerja dan mengirim uang kepada keluarganya. Ia tidak bisa berbahasa Inggris. Ia tahu itu akan menghalangi kemajuannya. Jadi, meskipun bekerja 12 jam sehari, 7 hari seminggu, dan pada awalnya tinggal di mobilnya, ia mulai mengikuti kelas malam di sekolah setempat. Ia masuk ke dalam kelas dengan tubuh berbau seperti telur busuk, karena seharian ia mengangkut belerang ke gerbong kereta. Tetapi ia selalu mendapat nilai yang bagus. Jadi, tidak butuh waktu lama sampai ia mendapatkan ijazah associate degree. Dengan nilai yang bagus, dan dorongan dari guru-gurunya, ia pindah ke University of California, Berkeley, salah satu sekolah top di Amerika. Ia mengalami diskriminasi. Sekarang, alih-alih berbau seperti telur busuk, ia memasuki kelas pada malam hari dengan bau seperti minyak ikan. Dan ia mengerik minyak ikan di lantai pelabuhan sepanjang hari. Tetapi ia menyelesaikan ijazah psikologi dan lulus dengan pujian.
Setelah menghabiskan seluruh hidupnya di Meksiko dan California, mengingat musim dingin di Cambridge kelihatannya sangat menakutkan, pada akhirnya Alfredo belajar untuk menghadapi musim dingin ketika ia mulai studi di Harvard Medical School. Seakan-akan sekolah kedokteran tidak cukup menakutkan baginya, menimbang ia baru saja belajar bahasa Inggris. Tetapi ia menemukan waktu untuk menikah dengan gadis impiannya dan menjadi warga negara Amerika. Ketika ia menerima ijazah kedokterannya, ia menggendong putrinya yang berusia 6 bulan, Gaby. Sekarang ini, Dr. Q, sebagaimana ia dikenal saat ini, adalah salah satu dokter bedah otak terkemuka di Amerika Serikat dan mungkin di dunia. Setiap tahunnya, ia melakukan ratusan pembedahan di John Hopkins, yang sering dianggap sebagai rumah sakit terkemuka di Amerika. Ia punya laboratorium sendiri dan mengajar onkologi serta bedah saraf di sekolah kedokteran. Mungkin ia tidak menyelamatkan nyawa dengan tinju dan tendangan, tetapi Kaliman pasti sangat bangga padanya. Semua ini memunculkan pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana mungkin seorang imigran ilegal, pekerja ladang dari latar belakang miskin, di tempat yang tidak dikenal, menjadi salah satu dokter bedah otak terhebat di dunia? Bagaimana ia berteguh melalui semua kerja keras, penderitaan, diskriminasi, dan pukulan, ketika ia bahkan tidak bisa bicara dalam bahasa penduduk setempat? Bagaimana ia bisa melakukan semua ini ketika sebagian besar dari kita bahkan tidak bisa mengikuti diet lebih dari 4 hari atau hanya setahun sekali pergi ke pusat kebugaran? Budaya kita terus menjeljali kepala kita dengan gagasan bahwa berteguh, bertahan melakukan sesuatu, bekerja keras, dan tidak menyerah adalah rahasia dari sukses. Seringkali ini benar. Keteguhan adalah salah satu alasan kunci mengapa kita melihat tingkat pencapaian yang menonjol di antara orang-orang yang memiliki tingkat kecerdasan dan bakat yang sama. Anda ingat para jutawan yang memiliki nilai indeks prestasi akademis 2,9 pada bab pertama? Ketika diwawancarai, yang menarik adalah meskipun prestasi akademisnya tidak mengesankan, para jutawan itu mengatakan bahwa guru-guru mereka di sekolah memuji mereka sebagai orang yang paling bisa diandalkan. Mereka memiliki keteguhan. Tetapi bagaimana dengan sekelompok orang aneh yang kita sebut sebagai seniman? Howard Gardner mempelajari para seniman paling sukses untuk bukunya, Creating Minds, dan menemukan orang-orang yang kreatif membingkai pengalamannya. Orang-orang seperti itu sangat ambisius dan mereka tidak selalu sukses dalam hal apapun. Tetapi ketika mereka gagal, mereka tidak membuang banyak waktu untuk berduka, menyalahkan, atau yang paling ekstrim, menyerah. Mereka malah menganggap kegagalan sebagai pengalaman pembelajaran. Mereka berusaha membangun diri di atas pelajaran dari kegagalan untuk upaya di masa depan. Sekali lagi, ini kedengarannya seperti keteguhan. Dan ini juga bukan melulu soal uang. Penelitian Angela Duckworth di University of Pennsylvania menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki keteguhan adalah anak yang lebih bahagia, jasmaninya lebih bugar, dan lebih populer di antara teman-temannya. Kemampuan untuk terus berusaha, terlepas dari pukulan yang berulang, berkaitan dengan pandangan yang lebih optimis terhadap kehidupan pada 31 orang yang dikaji, dan dengan kepuasan yang lebih besar dalam kehidupan pada 42% dari orang yang dikaji.
Kedengarannya sudah seperti kesimpulan. Berteguhlah, niscaya kamu akan sukses. Ini menjurus ke sebuah pertanyaan sederhana. Mengapa kita tidak melakukannya? Salah satu alasannya adalah kita semua berpikir bahwa kita mengetahui dari mana datangnya keteguhan. Dan seperti yang akan Anda temukan di bab ini, kita keliru. Alasan kedua adalah walaupun keteguhan bisa menghasilkan kesuksesan, ada seluruh sisi lain dari cerita yang tidak diberitahukan oleh orang tua kepada anak-anaknya dan tidak diberitahukan oleh guru kepada muridnya. Terkadang menyerah adalah pilihan yang cerdas. Dan menyerah ketika dilakukan dengan benar juga bisa membuat Anda sangat sukses. Mari kita mulai dengan alasan nomor 1. Dari mana sebenarnya keteguhan itu datang? Seringkali jawaban kita adalah kisah. Anda tidak perlu dibesarkan di desa miskin di Meksiko. Tetapi mungkin Anda membutuhkan buku komik Kalimani. Kedengarannya aneh? Untuk mencari tahu, mari kita cermati orang-orang yang tahu banyak tentang berteguh dan tidak menyerah. Pasukan SEAL dari Angkatan Laut Amerika. James Waters selalu berhayal tentang mengikuti lomba renang nasional Amerika. Tetapi ia tidak pernah menganggap dirinya lebih baik dari seorang perenang yang biasa-biasa saja. Ia berteguh, selalu bekerja keras, dan optimis pada kemampuannya untuk mengalami kemajuan. Dan pada suatu hari, sepertinya kemampuannya sebanding dengan impiannya. Sebagai seorang senior di tim renang sekolah tingginya, ia membuat terobosan ketika berlomba melawan Brown University. Untuk pertama kalinya, impiannya tentang kejayaan lomba nasional Amerika terasa berada dalam jangkauan. Tetapi di lap terakhir, ia membentur sisi kolam dan merasakan nyeri tajam di tangan. Berjam-jam kemudian, pemeriksaan sinar X memperlihatkan bahwa tangannya patah. Ia tidak bisa berenang selama 2 minggu. Ketika kembali ke kolam, ia harus berlatih dengan balutan gips di tangannya. Sehingga kayuhannya terganggu. Ia tertinggal dalam latihan. Dan peluang untuk mengikuti lomba nasional itu menyelinap pergi. Itu bukanlah yang terburuk. Meskipun peluangnya pudar, impiannya tidak. James mengatakan kepada saya, sesudahnya aku mengalami mimpi buruk selama 2 tahun. Aku bermimpi bahwa setiap kali menyentuh sesuatu, bagian tubuhku yang menyentuh itu patah. Aku tidak bisa menyingkirkannya dari kepalaku. James memiliki urusan yang belum selesai. Kisah-kisah optimis yang telah ia ceritakan kepada dirinya sendiri ternyata tidak selaras dengan kenyataan. Padahal ia sangat membutuhkannya. Mungkin tidak akan menjadi atlet renang nasional, tetapi urusan yang belum selesai itu harus diselesaikan. Itulah sebabnya 6 tahun kemudian dan 3.000 mil jauhnya, ia menemukan dirinya berenang lagi. Tetapi dalam skenario yang lain. Tanda kutip minggu neraka yang sangat berat dari pelatihan BUDS atau Basic Underwater Demolition SEAL. 110 jam tanpa tidur. Membawa balok kayu di atas kepala selama berjam-jam. Lari dan berenang tanpa akhir. Dengan tinggi tubuh 189 cm, berat 110 kg, berbahu lebar. James tampak seperti gambaran Hollywood tentang seorang prajurit SEAL. Ironisnya, sebagian besar prajurit SEAL tidaklah seperti itu, dan ini hanya mempersulit hidupnya. Ketika tim harus lari dengan sebuah perahu di kepala mereka, tinggi tubuh James membuatnya menanggung lebih banyak beban. Lalu ada latihan Pull Comb
yang menakutkan. Anda berada di bawah air dengan mengenakan perlengkapan selam. Seorang instruktur mencabut regulator oksigen dari mulut Anda. Ia mengikat selang oksigen Anda menjadi simpul-simpul. Ia terus mengganggu Anda ketika Anda berjuang mencari udara. Otak Anda menjerit, "Kamu akan mati." Anda harus mengikuti prosedur yang benar untuk memperbaiki peralatan Anda. Sementara, instruktur terus melecehkan Anda, meniru pusaran yang harus dihadapi seorang prajurit SEAL ketika berhadapan dengan arus bawah laut yang kuat. Di sepanjang waktu, otak Anda panik. Para calon BUDS diberi kesempatan untuk lulus dari ujian Pulcon, karena mereka membutuhkan 4 kesempatan itu. Kurang dari 20% peserta yang bisa lulus di ujian pertama. Esok harinya, mereka harus lari lagi di pasir. Terus-menerus kurang tidur. Oh, dan mungkin melompat keluar dari pesawat terbang juga. Banyak peserta menurut statistik, sebagian besar peserta membunyikan lonceng dan menyerah. James sedang didesak sampai ke batasnya. Tetapi ia terus ingat mimpi buruknya, impiannya, serta keyakinan optimisnya bahwa ia bisa menjadi lebih baik. Lalu, kembalilah ia ke dalam air. SEAL Angkatan 264 memiliki angka pengunduran diri sebesar 94%. Dari 256 pria yang memulai, hanya 16 orang yang lulus dan mendapatkan lencana Navy SEAL di seragamnya. James Waters adalah salah satunya, dan mimpi buruknya berhenti. Apa yang membuat beberapa orang lulus BUDS dan beberapa lainnya menyerah? Yang mengejutkan, pada suatu ketika, Angkatan Laut Amerika itu sendiri tidak tahu, dan itu adalah masalah besar. Setelah tragedi 9/11, militer Amerika membutuhkan lebih banyak prajurit SEAL. Tetapi, menurunkan standar ujian akan mengingkari tujuan. Mereka butuh jawaban. Siapa yang harus mereka rekrut? Dan apa yang bisa mereka ajarkan kepada orang-orang yang akan membantu mereka untuk lulus dari ujian yang menakutkan? Yang akhirnya mereka temukan adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Angkatan Laut Amerika tidak membutuhkan lebih banyak pria yang kuat dan macho, tetapi mungkin akan lebih cerdik untuk merekrut lebih banyak penjual asuransi. Iya, penjual asuransi. Coba pikirkan ini untuk beberapa saat. Seorang prajurit Angkatan Laut mengungkapkan beberapa hal yang dilakukan orang-orang yang memiliki keteguhan, seringkali tanpa sadar, membuat mereka tetap maju ketika segalanya sedang sulit. Salah satu dari hal itu telah berulang kali muncul dalam penelitian psikologi. Bicara positif dengan diri sendiri. Ya, prajurit SEAL perlu menjadi jagoan. Tetapi salah satu kunci untuk menjadi jagoan adalah berpikir seperti si mesin kecil dalam komik The Little Engine That Could. Dalam kepala Anda mengatakan sekitar 300 sampai 1000 kata per menit kepada diri sendiri. Kata-kata itu bisa positif, saya bisa melakukannya, atau negatif. Astaga, saya nggak sanggup lagi. Ternyata, ketika kata-kata itu positif, mereka berdampak sangat besar pada keteguhan mental Anda, pada kemampuan Anda untuk terus maju. Kajian-kajian berikutnya pada prajurit militer mendukung teori ini. Ketika Angkatan Laut Amerika mulai mengajar calon BUDS untuk bicara secara positif kepada dirinya sendiri, digabungkan dengan berbagai alat mental lainnya, nilai kelulusan BUDS meningkat hampir 10%. Lulus ujian adalah soal jasmani, tetapi menyerah adalah soal mental.
Lalu, apa kaitannya dengan penjual asuransi? Coba pikirkan bagaimana biasanya orang merespon ketika diminta untuk memikirkan seseorang penjual asuransi. Bukan hanya prajurit SEAL yang mengalami pukulan. Penjual asuransi terus-menerus menghadapi penolakan. Mungkin Anda berpikir bahwa kunci untuk menjadi penjual yang baik adalah keterampilan menghadapi orang atau menjadi ekstrovert. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa seorang penjual akan bisa diterima bekerja berdasarkan optimisme saja. Peneliti menemukan bahwa agen yang memiliki nilai di 10% teratas dari optimisme menjual 88% lebih banyak daripada 1/10 orang yang paling pesimis. Memang masuk akal bahwa optimisme bisa membuat kita terus berjalan. Tetapi sulit untuk dipercaya bahwa efeknya bisa sebesar itu. Itulah sebabnya kita perlu melihat kepada sahabat terbaik manusia. Anjing-anjing itu tidak mau bergerak. Dan peneliti tidak bisa menyelesaikan kajiannya jika anjing-anjing itu hanya duduk diam di sana. Martin Seligman dan akademisi lain di University of Pennsylvania sedang melakukan kajian tentang pengkondisian Pavlovian. Anjing-anjing itu berada di satu sisi dari sebuah kotak besar yang mempunyai sebuah dinding rendah yang memisahkannya dari separuh bagian lain dari kotak itu. Suatu nada akan dibunyikan, lalu lantai kotak akan memberi sengatan listrik ringan. Para peneliti sedang berusaha membuat anjing-anjing itu mengenali bahwa nada suara selalu mendahului sengatan listrik. Dan jika mereka melompati dinding setelah mendengar nada suara itu, mereka bisa menghindari nyeri sengatan listrik. Seharusnya itu mudah. Biasanya anjing cepat mengerti. Tapi mereka tidak bergerak. Mereka hanya duduk di sana dan merengek. Nada suara dibunyikan, sengatan listrik diberikan, dan mereka tidak berbuat apapun. Inilah saat ketika para peneliti menepuk dahi dan mempertimbangkan untuk berganti kader. Lalu sebuah ide muncul di pikiran Seligman. Ia menyadari bahwa selama latihan-latihan awal, pastilah para peneliti telah melakukan kesalahan dan tidak menjelaskan hubungan antara nada suara dan sengatan listrik. Sengatan listrik telah dirasakan secara acak oleh anjing-anjing itu. Jadi, alih-alih menciptakan hubungan dan mengerti bahwa suara itu adalah suara peringatan, mereka malah belajar bahwa mereka tidak punya kendali. Mereka tidak berdaya. Mungkin anjing tidak memikirkan 300 sampai 1000 kata per menit seperti Anda dan saya. Tetapi mereka juga tidak bodoh. Terlepas dari apapun, sengatan listrik ini akan terjadi. Jadi, mengapa harus berusaha? Anjing-anjing itu telah mempelajari konsep kesia-siaan. Mereka jadi pesimis. Mereka menyerah. Jadi, tidak ada kemajuan besar yang dibuat oleh eksperimen pengkondisian Pavlovian pada hari itu. Tetapi, dampaknya sangatlah besar untuk memahami soal keteguhan. Kajian-kajian yang serupa telah dicoba pada manusia dan seringkali mereka bereaksi seperti para anjing itu. Ini sangat rasional. Jika Anda pergi ke halaman dan berusaha untuk terbang seperti Superman, dan setiap kali Anda berakhir terjerembab di antara tanaman bunga, tidak akan lama lagi, dengan kebijaksanaan, Anda menyimpulkan bahwa Anda dan Man of Steel memiliki sedikitnya satu kesamaan, yaitu Anda berdua tidak bisa terbang. Lalu, Anda malah menggunakan mobil untuk belanja ke toko. Saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa terbang.
Seringkali ini tidak terlalu kentara dalam kehidupan sehari-hari. Kita menyerah, mencari alasan pembenaran, menerima nasib, tetapi kemudian bertanya-tanya, mengapa kita tidak melakukannya dengan lebih baik atau lebih banyak? Tetapi, kita tidak selalu benar bahwa kita tidak bisa melakukannya. Terkadang ada jalan keluar yang tidak terlihat karena kita sudah keburu menyerah. Yang menarik, dalam kajian-kajian serupa pada manusia, 1 dari 3 orang tidak menjadi tidak berdaya. Mereka terus berusaha menemukan mengapa sengatan listrik terjadi dan apa yang bisa mereka lakukan. Mereka menganggap setiap kegagalan sebagai sebuah anomali dan mereka terus berjalan maju. Jadi, sangat masuk akal bahwa orang-orang ini akhirnya 1. Menjadi delusional, atau 2. Jauh lebih sukses daripada Anda dan saya. Semuanya berhulu pada kisah-kisah yang Anda ceritakan kepada diri sendiri. Beberapa dari kita berkata, saya tidak diciptakan untuk ini, atau saya tidak pernah pintar untuk soal-soal seperti ini. Orang lainnya mengatakan, saya hanya perlu terus mengusahakannya, atau saya hanya membutuhkan anjuran yang lebih baik. Pada hampir setiap skenario, selain mencoba terbang seperti Superman, salah satu dari keempat kalimat ini bisa diterapkan. Kalimat mana yang Anda pilih akan bersifat perorangan. Kalimat itu adalah pengaturan dasar Anda. Seberapa sering dan kapan Anda akan menyimpang dari pengaturan dasar Anda, itu juga bersifat perorangan. Seligman memutuskan bahwa pusat dari semua ini adalah optimisme dan pesimisme. Perasaan bahwa Anda bisa mengubah dan perasaan bahwa Anda tidak bisa mengubah. Ketidakberdayaan adalah hasil dari sikap pesimisme. Ketika Anda percaya bahwa segalanya tidak akan menjadi lebih baik, tidaklah masuk akal untuk terus berusaha. Anda hanya mengangkat bahu dan pulang ke rumah. Dalam situasi di mana Anda benar-benar tidak bisa menang, ini adalah pilihan yang tepat. Tetapi, dalam situasi yang sulit tapi tidak mustahil, ketika diperlukan ketekunan, pesimisme akan mematikan keteguhan. Ia mengatakan, menyerahlah dan pulanglah ke rumah. Alih-alih, beri saya 1 kesempatan lagi. Saya bisa melakukannya. Seligman menyadari bahwa ia tidak sedang mempelajari ketidakberdayaan. Ia sedang mempelajari pesimisme. Ia juga menyadari sesuatu yang lain. Depresi adalah pesimisme yang digunakan secara besar-besaran. Ketika Anda terus bertahan pada perasaan tidak berdaya, akhirnya secara klinis Anda akan mengalami depresi. Anda merasa tidak berdaya dalam hidup. Anda menyerah secara total dan berhenti melakukan apapun. Yang sangat mengejutkan, ketika diminta untuk membuat ramalan, orang-orang yang depresi lebih akurat daripada orang optimis. Ini disebut realisme depresif. Dunia ini bisa menjadi tempat yang keras. Para optimistis membohongi dirinya sendiri. Tetapi, jika kita semua berhenti percaya pada kenyataan bahwa segalanya bisa berubah, tidak akan pernah ada yang berubah. Kita membutuhkan sedikit fantasi agar bisa tetap berjalan maju. Ketika bersikap optimis, penelitian menunjukkan bahwa kita mendapatkan banyak manfaat. 1. Optimisme berkaitan dengan kesehatan yang lebih baik dan usia yang lebih panjang. Tingkat optimisme bahkan bisa menjadi ramalan penyintas penyakit kardiovaskuler yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami serangan jantung kedua. 2. Mengharapkan hasil positif dari perundingan membuat kelompok memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mencapai kesepakatan dan senang dengan kesepakatan itu.
3. Orang optimis adalah orang yang lebih beruntung. Kajian-kajian menunjukkan bahwa dengan berpikir positif, mereka bisa bertahan dan akhirnya menciptakan lebih banyak peluang bagi mereka sendiri. Bagi orang optimis, ini sangat menguatkan. Tetapi, bagaimana jika Anda seorang pesimis? Bagaimana jika Anda selalu menjadi orang pesimis dan merasa diciptakan sebagai orang pesimis? Dengar baik-baik ya. Karena penelitian Seligman menunjukkan bahwa sikap ini tidaklah diturunkan secara genetik. Semuanya datang dari kisah tentang dunia yang Anda ceritakan kepada diri sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang bisa Anda ubah. Orang optimis dan pesimis membentuk kisahnya tentang dunia dengan cara yang beda. Seligman menyebut ini sebagai gaya penjelasan. Dan ini berdasarkan pada 3P. 1. Permanensi. 2. Pervasivitas. Dan 3. Personalisasi. Orang pesimis mengatakan kepada dirinya bahwa peristiwa-peristiwa buruk itu adalah 1. Akan bertahan dalam waktu yang lama atau selamanya. Saya tidak akan pernah menyelesaikan ini. Permanensi. 2. Adalah universal. Saya tidak bisa mempercayai semua orang ini. Pervasivitas. Dan 3. Adalah kesalahan mereka sendiri. Saya sangat buruk untuk hal ini. Personalisasi. Orang optimis mengatakan kepada dirinya bahwa peristiwa-peristiwa buruk itu 1. Hanya sementara. Ini sesekali terjadi tapi bukan perkara besar. 2. Mempunyai penyebab khusus dan tidak universal. Ketika cuaca membaik ini akan menjadi masalah. Ini tidak akan menjadi masalah. Dan 3. Bukan kesalahan mereka. Saya pandai dalam hal ini. Hanya saja hari ini mungkin bukan hari keberuntungan saya. Seligman menemukan bahwa ketika Anda mengubah gaya penjelasan Anda dari pesimistis ke optimistis, itu membuat Anda merasa lebih baik dan Anda menjadi lebih teguh. Ini bukan hanya berlaku pada perorangan, ini juga berlaku bagi kelompok. Seligman menganalisis kutipan ucapan dari para pemain tim baseball Liga Utama. Bisakah sikap pada suatu tahun meramalkan kinerja pada tahun berikutnya? Dari kutipan ucapan mereka, kami menganalisis gaya penjelasan dari 12 tim Liga Nasional pada 1985. Secara statistik, pada 1986, tim-tim yang optimis memperbaiki rekor mengalahkan tahun 1985 mereka, dan tim-tim pesimis berkinerja lebih buruk dibandingkan tahun 1985. Tim-tim yang optimis pada 1985 memukul dengan lebih baik di bawah tekanan pada 1986. Sedangkan pukulan dari tim yang pesimis pada 1985 menjadi berantakan di bawah tekanan pada 1986 dibandingkan seberapa bagusnya kedua tim itu biasanya memukul. Apakah ini terdengar baik? Seligman mengulang kajian dengan kutipan ucapan para pemain baseball pada 1986 dan sekali lagi meramalkan pencapaian pada 1987. Lalu ia juga melakukannya untuk tim-tim basket. Hasilnya sama. Gaya penjelasan yang optimis meramalkan kesuksesan. Optimisme James Waters tidak akan menyerah. Kisah-kisahnya lebih kuat daripada tubuhnya dan membuatnya terus maju menjalani ujian BUD/S. Keteguhan ini terus mendorongnya untuk menjadi salah satu komandan peleton Navy SEAL dan mendukungnya untuk menyelesaikan ijazah MBA di Harvard dan mendukungnya untuk menjadi wakil direktur penjadwalan di Gedung Putih. Jadi, apakah keteguhan hanyalah soal kisah-kisah optimis tentang masa depan yang Anda ceritakan kepada diri sendiri? Tidak. Terkadang, kisah memiliki sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Kisah-kisah itu lebih dari sekedar monolog Anda untuk sukses. Mereka bisa membuat Anda tetap hidup
ketika Anda berada di tempat yang paling mirip neraka di bumi. Sekali lagi, kita mulai dengan sebuah mimpi buruk. Pria itu gelisah dalam tidurnya. Victor menjulurkan tangan untuk membangunkannya, tetapi ia membatalkannya. Apapun yang sedang dihadapi oleh pria itu dalam mimpinya tidak bisa lebih parah dibandingkan kenyataan jika ia sudah bangun. Saat itu 1944 dan mereka berada di Auschwitz. Sebanyak 1.500 orang berada dalam sebuah gedung yang berkapasitas 200 orang. Dari jendela tampak kawat berduri, menara penjaga. Setiap tahanan diharapkan untuk bertahan dengan 2 potong roti per minggu. Tidaklah mengejutkan bahwa sepotong daging manusia pernah ditemukan pada panci masak. Keputusasaan telah mengarahkan mereka pada kanibalisme. Kengerian tidak ada hentinya. Banyak yang berlari ke kawat, pagar yang berlistrik. Mereka bunuh diri. Sangat mudah untuk mengetahui siapa yang akan segera menyusul. Mereka yang mengisap rokoknya. Rokok adalah uang. Rokok bisa ditukar dengan makanan, dengan bantuan, dengan apapun. Hal terakhir yang akan orang lakukan adalah mengisap rokok. Orang yang mengisap rokok adalah orang yang menginginkan sedikit kenikmatan untuk melupakan kesedihan dari neraka yang mereka tinggali. Dan mereka tidak bisa bertahan lama. Tidak seperti pelatihan BATS, ini bukanlah simulasi. Beberapa orang tetap hidup dan beberapa orang benar-benar mati. Siapa yang bertahan? Orang yang tubuhnya kuat tidaklah hidup lebih lama. Orang muda juga tidak. Orang berani juga tidak. Orang yang penurut juga tidak. Yang disadari oleh Viktor Frankl adalah di tempat yang paling buruk di bumi, orang yang tetap bertahan, terlepas dari segala kengerian yang ada, adalah orang yang memiliki makna dalam hidupnya. Seperti yang ia sebutkan, seseorang yang menyadari tanggung jawabnya terhadap manusia lain yang menunggunya dengan penuh kasih atau terhadap pekerjaan yang belum selesai, tidak akan pernah bisa melenyapkan hidupnya sendiri. Ia mengetahui mengapa ia ada, dan akan bisa menanggung segala sesuatu dari bagaimananya. Mereka yang melihat bahwa hidupnya ada untuk sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri akan mampu bertahan. Sementara orang lain mengisap rokoknya sebelum lari ke pagar listrik. Victor selalu memikirkan istrinya. Ia tidak tahu apakah istrinya masih hidup, tetapi itu tidak menjadi masalah. Ia berbicara sendiri seakan-akan mengobrol dengan istrinya selagi ia bekerja memasang rel kereta api. Kisah-kisahnya lebih besar daripada penderitaannya, dan itu membuatnya terus maju. Kita semua pernah bekerja lebih keras untuk orang lain dibandingkan jika kita bekerja untuk diri sendiri. Para ibu melakukan hal-hal yang tidak terbayar bagi anak-anaknya. Para serdadu mati untuk negaranya. Jika hidup hanyalah soal kenikmatan, ketika hidup berhenti menyenangkan atau berhenti memberi manfaat langsung, kita akan menyerah. Ketika kita melangkah keluar dari keinginan dan kenyamanan, ketika kita hidup untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri, kita tidak lagi melawan nyeri. Kita menerima nyeri sebagai pengorbanan. Frankl mengatakan, segala sesuatu yang memberi terang haruslah mengalami pembakaran. Dan kita tidak menyerah. Kisah-kisah itulah yang membuat kita berkata pada diri sendiri untuk tetap bertahan dan terus maju. Bisa jadi, kisah-kisah ini adalah suatu kebenaran yang lebih tinggi. Atau, di banyak kasus, kisah ini tidak harus benar. Orang-orang yang memiliki sindrom Cotard percaya bahwa mereka sudah mati.
Mereka akan duduk di depan Anda, menatap mata Anda, dan mengatakan mereka sudah meninggal. Ini adalah suatu penyakit mental yang sangat langka. Dan Anda tidak akan pernah berhasil mengajak mereka bicara. Mereka selalu punya alasan mengapa Anda salah dan mereka benar. Mengapa walaupun daging di lengan mereka tidak membusuk dan mereka tidak berkeliaran di jalan seperti The Walking Dead, mereka akan mengatakan bahwa mereka telah meninggal. Respon mereka adalah sesuatu yang disebut psikolog sebagai konfabulasi atau mengarang pengalaman imajiner. Mereka tidak sedang berusaha menipu Anda dan mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka tidak benar. Terkadang respon mereka sangat konyol. Orang-orang yang mengidap Alzheimer seringkali mengarang pengalaman imajiner mereka ketika mereka tidak bisa mengingat. Mereka merekonstruksi realitas untuk mengisi celah kosong. Pikiran mereka hanya mengarang untuk menciptakan logika atas peristiwa di masa lalu. Mereka jarang berkata, "Itu benar, saya tidak tahu mengapa saya mempercayai ini." Dan saya berani bertaruh bahwa Anda mengenal banyak orang normal yang tidak ingin berkata, "Saya tidak tahu." Daniel Kahneman memenangkan penghargaan Nobel untuk karyanya tentang bias kognitif. Bias kognitif adalah jalan-jalan pintas kecil yang telah diprogram dalam otak untuk membantu mempercepat pengambilan keputusan. Biasanya mereka menolong, tetapi tidak selalu rasional. Salah satu contohnya adalah ketidaksukaan pada kehilangan. Logikanya, mendapatkan $1 seharusnya menyenangkan, karena kehilangan $1 itu menyakitkan. Tetapi benak kita tidak bekerja seperti itu. Ini sebenarnya masuk akal. Kehilangan terlalu banyak bisa berarti kematian. Tetapi mendapatkan terlalu banyak, ya, itu akan menyenangkan, tetapi akan langsung memperkecil keuntungan. Jadi, evolusi telah memprogram kita sedemikian rupa sehingga perasaan takut akan kehilangan menjadi jauh lebih besar daripada perasaan senang kita terhadap pencapaian. Lucunya, ketika Profesor Duke University Dan Ariely yang terilhami oleh Kahneman memberi kuliah tentang bias kognitif ini, ia sering mendapatkan respon yang sama. "Ya, saya mengenal banyak orang yang melakukan itu, tapi saya nggak begitu." Betapa ironisnya. Bias kognitif menghalangi kita untuk memahami bias kognitif kita. Jadi, Ariely sedikit mengubah kuliahnya. Sebelum mengatakan apapun tentang bias kognitif yang kita semua miliki, ia menunjukkan ilusi optikal. Anda tahu tentang ilusi optikal ini? 2 garis yang kelihatannya tidak sama panjang, ternyata sama panjang ketika diukur dengan penggaris. Ia ingin membuat orang-orang bukan saja mendengar, tapi mengalami kenyataan bahwa mereka tidak selalu bisa mempercayai otaknya. Setelah ia menunjukkan kepada orang-orang bahwa mereka bisa salah, mereka menjadi terbuka untuk menerima bahwa bias kognitif itu juga berlaku pada diri mereka. Otak kita diprogram untuk mencoba memahami segalanya. Makna adalah bagian dari sistem operasional kita. Kita perlu berpikir bahwa dunia ini masuk akal dan bahwa kita mempunyai kendali. Otak tidak menyukai sesuatu yang acak. Jadi, apa makna itu? Bagi pikiran manusia, makna datang dalam bentuk kisah-kisah tentang dunia yang kita ceritakan kepada diri sendiri. Inilah mengapa banyak orang percaya pada takdir atau mengatakan, "Ya, sudah seharusnya begitu." Memiliki sebuah kisah tentang makna hidup akan menolong kita menghadapi saat-saat yang sulit. Secara alami, kita memandang dunia dengan cara seperti itu. Bahkan, jujur saja, kita tidak bisa tidak menceritakan kisah.
Jika saya bertanya kepada Anda tentang bagaimana kabar Anda hari ini, atau bagaimana Anda bertemu dengan pasangan Anda, apa yang akan Anda katakan kepada saya? Sebuah kisah. Apa saja pengalaman hidup Anda? Sebuah kisah lagi. Anda bahkan menceritakan kisah ketika Anda tidur, yaitu mimpi. Riset menunjukkan bahwa Anda memiliki sekitar 2.000 lamunan setiap hari. Menceritakan kisah-kisah kecil tentang ini itu kepada diri Anda sendiri. Di hampir semua area kehidupan Anda, misalnya karier atau relasi, Anda mempunyai sebuah kisah yang Anda ceritakan kepada diri sendiri. Tetapi, semua ini jarang dibangun secara sadar atau sengaja. Mungkin ini kedengarannya seperti omongan hippie, sangat abstrak dan jauh di luar sana. Tapi justru sebaliknya. Kita adalah perasaan terpendam yang tidak kasat mata, yang mendorong keberhasilan di sebagian besar area terpenting dalam hidup kita. Apa yang paling mampu meramalkan keberhasilan dalam hubungan romantis? Bukan seks, atau bukan uang, atau memiliki tujuan yang sama. Peneliti John Gottman menyadari bahwa hanya dengan mendengar cara pasangan menceritakan kisah hubungan mereka, itu sudah akan meramalkan apakah mereka akan bercerai atau tidak dengan keakuratan 94%. Apa prediktor terbaik dari kesejahteraan emosional anak Anda? Bukan sekolah yang hebat, pelukan, atau film-film Pixar. Peneliti di Emory University menemukan bahwa prediktor nomor 1 adalah apakah anak mengetahui riwayat keluarganya. Siapa yang menemukan karier yang bermakna dan memuaskan? Petugas kebersihan rumah sakit yang memandang pekerjaannya sebagai hanya pekerjaan tidaklah mendapatkan kepuasan yang mendalam dari karir. Tapi petugas kebersihan rumah sakit yang menceritakan kisah kepada dirinya sendiri bahwa pekerjaan ini adalah panggilan dan bahwa pekerjaan ini mereka menolong orang sakit untuk menjadi lebih baik, memandang pekerjaannya sebagai pekerjaan yang penuh makna. Orang Yahudi dan Kristiani mempunyai banyak perumpamaan. Orang Hindu dan Buddha mempunyai sutra atau pepatah, kalimat, peraturan atau rumusan tertentu. Hampir semua pemimpin agama memberi khotbah, kisah. Semua kisah itu mengingatkan bagaimana kita harus berperilaku dan membantu kita untuk bertahan. Bahkan jika kita tidak religius, budaya populer akan mengisi celah kosong itu. Profesor Sekolah Film UCLA, Howard Sabert, menjelaskan film sebagai drama kudus untuk masyarakat sekuler. Persis seperti perumpamaan religius, kita bertingkah seperti para pahlawan dalam kisah yang kita ceritakan. Kajian-kajian menunjukkan bahwa ketika kita mengaitkan diri dengan para tokoh dalam kisah fiksi, kita akan lebih mungkin untuk mengatasi rintangan dan mencapai tujuan. Lalu ada soal kebahagiaan. Penelitian telah menunjukkan bahwa banyak orang yang tidak merasa senang dengan hidupnya karena mereka tidak memandang saat-saat yang bagus dan menyenangkan sebagai hal yang selaras dengan visi tentang diri mereka sendiri. Mereka menginginkan hidupnya selaras dengan kisahnya. Jadi, ketika terjadi hal-hal yang buruk, mereka memandangnya sebagai sesuatu yang selaras dengan dirinya. Dan saat-saat yang menyenangkan hanyalah pengecualian yang perlu diacuhkan. Bahkan, dalam contoh yang paling menonjol dan menyedihkan, bunuh diri, cara pandang seperti ini juga berlaku. Roy Baumeister, seorang profesor di Florida State University, menemukan bahwa orang-orang yang bunuh diri seringkali tidak berada di situasi yang buruk. Mereka hanya memiliki ekspektasi yang buruk terhadap dirinya. Hidup mereka tidak cocok dengan kisah yang ada di dalam kepalanya. Persis seperti yang dilihat Viktor Frankl di Auschwitz. Kisah-kisahlah yang menentukan apakah seseorang akan menyintas atau lari ke pagar listrik.
Jadi, begitu banyak bukti yang menunjukkan bahwa kisahlah yang menguasai pemikiran kita dan meramalkan sukses di banyak bidang. Tetapi, bagaimana cara kisah ini bekerja? Berlanjut ke episode selanjutnya.